Kalau saya sih mencermatinya begini ya Pak ya. Dari statement seorang pemimpin negara, satu statement bisa pagi kedelai, sore tempe. Nah itu gimana itu? Gimana bisa dipercaya? Itu untuk kelas pemimpin negara loh. Jangan mentang-mentang menjadi pemimpin G20 ya. Nah G20 tuh di sana ngapain? Di negara sendiri aja udah nggak dipercaya, di sana ngapain? Sekarang juga rakyat kan juga semakin cerdas dong ya. Rakyat bukan anak TK ya Pak ya, yang bisa dibohongin, yang bisa ditutup-tutupin. Ya sekarang dengan statement yang sudah berubah, yang belum dilaksanakan tiba-tiba sudah berubah. Ini saya cuma mau bertanya ya. Kepada Bapak pemimpin kita ini negara mau dibawa kemana sih? Ya kan? Ini negara udah makin hancur loh dipimpin oleh Anda ya. Nggak ada bagus-bagusnya, nggak ada baik-baiknya. Seperti tadi udah teman-teman juga udah nyatakan ya, nggak ada yang benar sama sekali. Memang itu pinter sekali ya media itu sudah bisa membawa up luar biasa ya, seolah-olah negara kita luar biasa aman-aman saja ya. Padahal nih negara ini udah ibaratnya udah di ujung tanduk ya, yang udah tinggal ngegelewang aja. Dan kenapa nih negara ya boleh dikatakan selain bangkrut juga udah dijual ini ke oligarki gitu loh. Nah kalau kita diem-diem aja ya makin ketindas aja, matilah rakyat istilahnya. Ini negara mau dibawa kemana gitu loh tujuannya. Udah jauh dari cita-cita bangsa, sama sekali nggak ada Pancasilanya, apalagi Undang-Undang Dasar 45 itu nggak tahu nih negara apa. Saya ini berada di negara mana udah nggak jelas ini. Indonesia merdeka, tapi kok nggak merdeka ya, nggak merdeka, berkembang nggak maju-maju, malah makin mundur, kemunduran loh Pak ini. Ini negara nih, saya cuman mau membangunkan rakyat, ya, jangan bobok ya, istilahnya jangan bobok, dan jangan ngorok. Waktunya rakyat itu melek ya, kita mau ditindas terus seperti ini, iya, nggak mau dong, istilahnya ini negara. Terus terang aja, saya nggak tahu nih mau dibawa kemana. Kalau ini rejim ini masih memimpin, ya udahlah tinggal hancurnya aja. Ya kan. Nah kita mau merdeka yang 100% kan, merdeka dengan sesungguhnya. Kalau merdeka dengan sesungguhnya ya rakyat bersatu, rubah sistem kenegaraan, rubah kepala negara, itu baru nanti ini negara bisa merdeka. Jangan kita dibawa oligarki, out, seperti itu. Ya kita harus ekstrim dong. Kalau enggak ya udah jadi robot aja. Harus kudu, bukan harus lagi kudu, ya kan? Seperti melihat kondisi sekarang memang kayaknya udah nggak bisa ditolerir lagi, sudah harus berganti karena hancur-hancuran ini udah sehancur-hancurnya, termasuk dari grassroots ya, di bawah. Kita lihat sendiri menjelang Idul Fitri pun yang namanya guru honorer itu 6 bulan lebih belum dibayar. Padahal 1 bulan itu gajinya honornya hanya Rp500.000. Kita pakai logika sehat saja, Rp500.000 per bulan itu dipakai untuk apa sih? Untuk hidup sendiri aja kayaknya kurang, apalagi untuk keluarga. Nah 6 bulan tidak dibayar, mereka hidup pakai apa? Itu logika sehat ya. Pemerintah berpikir nggak ke arah situ? Ini indikasi apa kalau bukan bangkrut? Negara sudah bangkrut. Setahu saya lembaga tertinggi negara itu ada di MPR. MPR itu ada 2, DPD dan DPR. DPR sekarang sudah tidak bisa sama sekali dipegang kita karena memang dia sudah cacat nalar, cacat logika, sudah tidak berfungsi sama sekali. Sekarang yang bisa kita andalkan hanya 1, DPD. Kekuatan apa yang kita butuhkan sekarang? Kita tidak bisa begitu saja bergerak rakyat tanpa lembaga ada yang konstitusional. Betul loh, gitu. Jadi ayolah untuk semua coba berpikirnya lebih cerdas, bisa membuka mindsetnya sendiri, bisa berpandangnya lebih jernih. Jangan melihat individu tapi lihat kekuatan yang ada yang dibutuhkan negara saat ini. Lembaga bukan individu. Catat, lembaga yang kita bisa pegang saat ini adalah DPD RI. Yang aspiratif ya. Betul, yang aspiratif, yang bisa mengakomodir. Yang bisa mengakomodir suara kita. Hanya ini karena apa? DPR itu sudah cacat, sudah nggak bisa dipegang sama sekali. Di sana di DPR itu hanya maling-maling, rampok, itu saja. Yang saya mau sampaikan sebetulnya mengenai negara ini tuh sudah disampaikan semua sama teman-teman saya. Cuman saya di sini hanya ingin memberitahukan kepada teman-teman sahabat-sahabat yang ada di luar sana yang selama ini sudah mendukung saya dan melihat apa yang sekarang sekarang ini adalah
langkah kita untuk melawan buzzer ya. Karena selama ini buzzer-buzzer itulah yang sudah merusak kehidupan bangsa ya, dan mereka memang sengaja diciptakan dan dicipta kondisikan ya oleh negara ini dan memakai uang kita. Dan mereka itu memang sengaja untuk memperlambat atau menghentikan perjuangan. Saya di sini sebagai korban dari framing dan buzzer rupiah. Saya memutuskan untuk saya bangkit dan saya akan lawan. Yes. Keadilan saya tidak akan berhenti sampai kedaulatan ada di tangan rakyat. Ya. Untuk kepada emak-emak, ayo mari kita berjuang bareng lagi dengan Aliansi Rakyat Menggugat yang insya Allah kita akan selalu istiqomah. Para bapak-bapak dan ibu-ibu di sini sudah banyak menjelaskan. Jadi kalau saya kulo, bahasa Jawanya kulo, ngomongnya nggak panjang lebar, cuman mengharap yang masih di sana tetap nggak mau turun atau hanya perang medsos atau berani koar-koar di medsos doang tanpa ada gerakan. Saatnya lah turun. Kalian mau perubahan nggak akan pernah bisa kalau cuman lewat medsos. Saatnya turun. Kita ini sudah di ujung tanduk. Negara sudah tidak punya uang. Jadi kita hanya membayar utang dan bunganya itu luar biasa. Sudah disebutkan juga sama teman-teman kita di sini berapa utang kita dan berapa yang harus dibayar beserta bunganya. Anak dan cucu kita tuh nasibnya sudah di ujung tanduk. Kalau kita itu memang masa depannya sudah tinggal beberapa saat lagi ya. Tapi anak cucu kita itu masih panjang banget masa depannya. Terus kita yang harus wajib berjuang untuk membela mereka saat ini atau terlambat sama sekali. Please berjuang sekarang. Mohon berjuang sekarang. Ayo, jangan ragu-ragu. Jangan kita sesama rakyat tuh berantem sendiri. Ribut sendiri yang gak jelas dan itu memang dikondisikan sama mereka. Jangan percaya. Saatnya kita bangkit, turun dan lawan oligarki. Dan yang sudah dianggap pengkhianat rakyat, yang sudah tidak mengakomodir lagi kepentingan rakyat, ini disampaikan tadi Bu Ida, cacat nalar, cacat logika, cacat mental, ya kan? Ya karena itu tadi terlalu banyak produk-produk hukum yang tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat itu disahkan oleh DPR dengan alasan bahwa tenang aja, bis kan kalau tidak setuju ya bawa aja ke MK. Ya kalau semuanya kayak begitu ya untuk apa ada di situ dibayar berpikir. Padahal undang-undang yang baik itu adalah undang-undang yang tidak dapat di judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Itu baru clear. Nah, cuma karena ya itu telah di kumpulan-kumpulan orang yang hanya digunakan sebagai kaki tangan oligarki untuk membuat kebijakan-kebijakan yang pro kepada oligarki. Maka jangan salahkan juga ketika rakyat sudah marah. Nah, kalau rakyat sudah marah, dia punya hak untuk membubarkan DPR RI.